itu mauizah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Bukhari Ad-Dai Allah Ustaz Muhammad Mahya. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya sepi betul jawaban salamnya. Saya ulang yang menjawab salam saya doakan semoga dipanjangkan oleh Allah umurnya, amin. Dimudahkan segala urusan dan rezekinya, amin. Berkat menjawab salam semoga menjadi doa selalu sehat walafiat, amin. Hutang-hutangnya lunas. Yang punya kebun pinang, pinangnya mahal. Yang belum dapat jodoh secepatnya dapat jodoh. Yang belum dapat momongan semoga menjadi doa secepatnya dapat momongan. Khusus untuk ibu-ibu yang di belakang sana menjawab salam saya yang sudah punya suami, saya doakan semoga suaminya tetap setia dan tidak nikah-nikah lagi. Amin. Jangan mengaminakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Usikum wa iyaya bitaqwallah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aydan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyusala lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kita muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, khususnya tuan guru kita Kiai Haji Ahmad Ghazali beserta rombongan, seterusnya Al-Ustaz Kasbul, Al-Ustaz Abdullah dan Sufyan Sauri serta para guru yang lain. Seterusnya yang kita muliakan pengurus Masjid Ridwaniyah, betul, beserta seluruh jamaahnya. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, pemuda, pemudi, adik-adik sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah,
sekaligus kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, ahli keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dengan iringan salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat setelah nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik, yaitu nikmat panjang umur, kesehatan, kekuatan, kesempatan dan kemauan. Sehingga berkah dari seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, untuk yang kesekian kalinya kita masih bisa menghadiri sekaligus memperingati lahirnya manusia paling agung, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin dunia dan akhirat, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga peringatan yang kita adakan ini menambah ketakwaan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, dan menambah hubungan silaturahim kita sesama umat, serta menambah wawasan keilmuan kita di dalam beribadah. Dan tidak lupa kita juga selalu munajat, minta doa kepada Allah, semoga Allah nantinya di hari kemudian akan mempertemukan kita dengan beliau, lalu baginda Rasul mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau memberikan syafaat kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ulun amun tahu beliau datang, ulun kada datang. Sebab kenapa? Istilahnya sama ini, memadahi burung pipit awan burung halang, ada seimbang. Tapi udah telanjur ke sini, mau kada mau besar apakah pokoknya maju terus. Mohon maaf ya lah, makanya ulun kada wani duduk hidin di hijab. Di dalam kesempatan ini saya akan membicarakan 3 kelompok manusia. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak. Padahal kata baginda Rasul, surga itu perjalanan 500 tahun sudah tercium baunya. Contoh, surga letaknya di seberang tunggal Parit Bakau. Terserah aku nak mulai cerita. Untung siapa? Dari sini ke Parit Bakau itu perjalanan 500 tahun. Tapi baunya surga yang di Parit Bakau sudah tercium sampai ke sini. Tapi ada 3 kelompok manusia, jangankan masuk surga, mencium bau surganya aja tadi. Yang pertama, yang tidak mencium bau surga itu adalah qati' rahim, yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Kenapa biar ulun mengambil pembahasan masalah ini? Ini kada lawas lagi kita pilpres, pilkada, pileg. Mohon maaf tadi amun ada calon anggota dewan kada terhormati. Ulun doakan mudahan jadi. Man jadi nak aku udah tahu. Sebab mendatang 10 sedangkan yang dipilih cuma 5, berarti ada yang kada jadi. Ada mungkin jadi semua. Ya. Jadi kita malam ini ceramah bahasa Indonesia apa bahasa Banjar? Campur. Wah, ini mau diadakan voting nih. Sebab ada di sana katanya bahasa Indonesia. Apalagi di akhir-akhir ini, politik kita sungguh sangat luar biasa dahsyatnya, sampai-sampai mau pemilihan ini bukan cuma orang awam, itu terjadi perselisihan antara kiai dengan kiai, dan sekarang yang lebih dahsyat lagi malah ada itu Habib dengan kiai.
jadi permasalahan sampai ada memandangkan bahwa Habib yang di Indonesia ini adalah palsu. Tahu ceritanya? Ya. Maka kita hati-hati dengan masalah ini, tidak usah ikut-ikutan. Yang penting kita umpat kurang behari, hidin keturunan Habib, kita umpat. Masalah palsu ada, kita yakin aja. Seandainya salah, kita ada berdosa. Bahaya risikonya apabila kita ini memusuhi Habib. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada menjelaskan. Kata beliau, Inna Allah harramal jannata ala man zalama ahla baiti aw qatalahum aw a'ada alaihim aw sabbahu. Barang siapa, sesungguhnya baginda Rasul, sesungguhnya Allah mengharamkan surga kepada orang yang berbuat zalim kepada ahli keluargaku, atau membunuh mereka itu kepada ahli keluargaku, atau membantu membunuh mereka keluargaku, atau mencaci maki kepada mereka keluargaku. Maka wah ini diutuk habis-habisan nang bercaci-cacian. Untung nang Tuhan ada tahu diutuk aman. Jadi bagus saja nang Tuhan ada tahu YouTube. Nang Tuhan jangankan YouTube, SMS saja banyak nang ada tahu. Ada mulai tahu, nomornya ada kelihatan lagi. Maklumlah HP dari nang minong betul. Wah di tiga anak-anak yang hendak lagi HP nang itu. HP mahal pada kuitan bunyinya kayak berhari itu bang. Tak ada patir langsung mati. Berarti bagaimanapun amal ibadah kita kepada Allah, kecintaan kita kepada baginda Rasul, tetapi hati kita itu memusuhi zuriat baginda Rasul, jangan harap masuk surga. Yang lebih tegas lagi baginda Rasul menjelaskan, lau anna rajulan safada baina rukni wal maqam wa shalla wa shama summa mata wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dakhala an-nar. Sungguh seandainya, kata baginda Rasul, ada seorang laki-laki, yang laki-laki tadi selalu salat sembahyang di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, dan dalam keadaan salat itu dia selalu puasa, kemudian dia meninggal dunia, tapi masih ada kebencian kepada keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dakhalan nar, ujar Nabi, masuk neraka. Ada percaya? Takuni Nabi. Yang ketiga, supaya kita mantap jangan ada terjadi kebencian kepada keluarga baginda Rasul. Ala man azana sabi wa zawi rahimi faqad azani wa man azani faqad azana Allah, faqad azallah ta'ala. Ujar Nabi, ala perhatian, amun guru ulun dibaca ala tu dihidin polisi. Kenapa mana polisi? Berarti tukang jaga. Perhatian, jaga-jaga. Barang siapa yang menyakiti nasabku, keluargaku, atau yang ada kaitan keluarga dengan aku, maka sesungguhnya dia menyakiti aku. Dan barang siapa yang menyakiti aku, maka sesungguhnya dia menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Bapak Ibu, kalau seorang Habib itu dipandang kebanyakan ulama adalah wali, itu sungguh sangat luar biasa. Baginda Rasul itu memberikan sinyal kepada kita, man adani waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya, kata Nabi, aku umumkan perang dengan dia. Kemarin ada Habib dari Yaman, itu namanya kalau tidak salah Habib Umar bin
Siapa ngaran Deden? Siapa yang ingat? Belum. Umar bin Hafiz lah. Hebatnya beliau ketika datang ke Indonesia, padahal kadang tapi ada makanan disediakan hebat. Ini sungguh luar biasa, tapi masih ada yang pembenci Habib Dayaman apa pujinya. Napang datang ke Indonesia, Indonesia ini udah aman, nang perlu itu di masyarakat itu di Yaman nang masih perang. Padahal perkataan ini melecehkan sama dengan melecehkan baginda Rasul. Ingat di zaman Rasul, baginda Rasul itu pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di mana beliau itu dihormati di kota Madinah, padahal di kota Mekah dimusuhi. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan kita dengan awam saja dilarang itu bermusuh-musuhan. Maka hati-hati kita mau pemilihan ini nih. Jadi amun pian bingung kena siapa yang hendak dipilih, ada gambar ulun, cocok gambar ulun. Jadi hasil Pak. Cuman amun ulun ini jadi anggota dewan, pian penampilan jelas beda lah. Ada mungkin lah penampilan kayak ini. Yang biasa bertapih, terpaksa berserawal. Yang biasa berkopiah haji, terpaksa bertupik. Yang biasa berbaju nang Fatihah, terpaksa baju nampak baju jas. Jalan-jalan ke kampung, maitihi masyarakat, bingung masyarakat. Ya masyarakat siapa? Ini kayak kapan deno ini. Guru ijai haja biar kakanak halus ka ini nah. Bicu makadai ogi nah bicu. Diikuti tangannya Habib na halus hedin cium. Kenapa dihidin? Nang diitihi adalah paniniannya bukan kehanakan. Kehebatan para habaib itu biar sadar tidak sadar, ngaku ada ngaku, hidin begitu lahir ke dunia satu langkah lebih mulia dibandingkan kita. Di mana kemuliaan hidin? Beliau itu dimuliakan oleh Allah lizatih karena zatnya, sedangkan yang bukan Habib itu mulia mungkin karena sifatnya. Kenapa yang bukan Habib itu dimuliakan oleh Allah? Bukan karena zatnya, tapi diberikan oleh Allah sifat karena hidin berilmu. Dan zat lebih mulia dibandingkan ilmu. Dan hebatnya para habaib itu biar walaupun ada nama macar, seandainya masih diistimewakan di dalam tahiyat akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Artinya semacal-macalnya mun ada Habib didoakan dalam sembahyang. Kita sealim-alimnya di Indonesia, misalnya paling alim di Indonesia mengenai Muhammad Akhir misalnya nih. Uang diaminakan bukan ditatawain. Ada di dalam tahiyat akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali akhir. Bahkan di dalam kita membaca tahlil innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum, disucikan oleh Allah. Ini hebatnya hidin. Walaupun hidin macal ada masih didoakan kita sebaik-baiknya kita ada didoakan dalam sembahyang. Betul? Karena kan yang namanya salawat itu apabila datang dari kita maknanya adalah doa. Kalau salawat datang dari Allah namanya adalah rahmat, artinya Allah menurunkan rahmat. Dan kalau itu salawat kepada malaikat artinya adalah istighfar, malaikat memintakan ampun. Hebatnya Pak, kita mengucapkan salawat sekali saja 70.000 malaikat memintakan ampun kepada kita. Sedikit saya singgung masalah salawat supaya jangan menyepelekan salawat. Pada suatu hari baginda Rasul didatangi oleh 4 malaikat, dan 4 malaikat ini adalah pimpinan para malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, kemudian Israfil dan Israil. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang mengucapkan salawat kepada sampian 10 kali saja setiap hari, 10 apalagi lagi, maka aku ujian malaikat Jibril nanti yang akan memegang tangannya ketika menuntun di atas, ketika nanti berjalan di atas titian Shiratal Mustaqim.
Maka amalan Bapak Ibu jangan ditinggal imbah membaca doa yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Apa kelebihan amalan ini? Siapa yang mengamalkan ini lepas sholat, biasanya imbah kita doa yang pertama, insya Allah nanti ketika meniti di atas titian shiratal mustaqim yang konon panjangnya 3000 tahun, 1000 mendatang, 1000 turun dan 1000 naik, itu cuman 4 hasta panjangnya, artinya paling 3 kali berjalan sampai. Dan tipisnya jembatan shiratal mustaqim itu, kata baginda Rasul, itu lebih tipis dibandingkan rambut di belah 7. Amun pian hendak tahu rambut di belah 7, itu anak dibitak baulah sangan. Dan lebih tajam dibandingkan pedang. Jadi amalan ini diamalkan, jangan umpan hubungan orang lainnya. Pak Ustaz ada dalilnya, muka kau nanya dalilnya. Uang benar itu kan tapi dahulu di dalil bagi pakuan amalkan. Yang wah ini nih, apalagi uang Wahabi itu. Malam Jumat ada Yasin dan mana ada dalil. Hadis Nabi man qara surata Yasin lailatul jumu'ati asbaha fawqa. Barang siapa, inilah Bapak Ibu yang sampai saat ini saya belum menemukan jawaban dari kata-kata barang siapa. Katakan kamu membaca surah Yasin malam Jumat, Allah ampuni paginya dosa apa? Dosa halus. Jangan mendengar kita dosa genal. Jam 6.07 menabang pisang kawan, enggak baca Yasin apa? Hilang dosa. Padanya mau kan, dosa kecil bisa hilang dengan sebab sholawat, dosa kecil bisa hilang dengan baca Quran, dosa kecil bisa hilang dengan tasbih, dosa kecil bisa hilang dengan sedekah. Adapun dosa besar tidak akan hilang begitu saja tanpa tobat dan melaksanakan sholatnya tobat, menyesal, berjanji, bercita-cita, tambah amal dosa kepada manusia, mengambil sandal, pulihkan sandal. Makanya dosa kita kepada manusia lebih sulit cara tobatnya kepada Allah. Kalau kepada Allah ada desupan, kita mengakui ada uang, ada suatu sembahyang, ada suatu puasa. Ya Allah, ulun minta ampun ya Allah, pada suatu sembahyang, ada suatu puasa, ada supan. Tapi mengambil sadar orang, mana bang pisang kawan, supan toh. Nah, memikul pisang, nah apa pisang, memulihkan. Yang kedua, kalau kita punya dosa kepada Allah, dimanapun kita bikin dosa, dimanapun tobat, asal salatnya tobat dilaksanakan, insya Allah Allah terima tobat kita. Tapi kepada manusia tidak akan hilang begitu saja. Mengambil sandal kawan dijambing, tobat ditungkar, ya Allah ampuni dosa saya karena saya mengambil sandal. Puja Allah, pulihkan dulu sandal. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini pinang belum naik, bagus yasinan sebabnya salah satu amalan yasin itu penolak bala dan penolak berbagai macam penyakit. Ujian yang tua aku Ustaz teh hendak kayak ke masjid baca yasin. Cuman aku ini belum tahu lagi, kada bisa belum baca Quran lagi halus bang, ada suara jauh. Ada usah dipermasalahkan, kurang tulak ke masjid baca yasin tulak 2, kurang mengambil yasin ambil 2, kurang membuka 2, walaupun halamannya kada sama. Uang halamannya memang 17, ini 32 deh. Aku nih kawan apa-apa, lain citakannya geden. Yang penting, ya sih, penting penolak bala dan penolak berbagai macam penyakit. Salah satu bala, wah ini apa? Nang bisi kabur pinang, pada naik-naik. Sawit murah, pinang mahal, sawit kita bengi. Sawit mahal, pinang murah, pinang pulang ditabangi. Ada apa itu? Ada habisannya, akhirnya kan bisi kabur. Apa mulai sawit berbuah mahal, tabang, pinang mahal, akibat pinang tidak ditanam. Kembali pulang pinang murah, sawit mahal, tabang pulang, sawit pulang, jangan ditanam, bang hingga. Tuh nama tanam tuh. Wah ini alhamdulillah bertanam, tapi ada babi berhari kesian kuitan kita. Nanam niol 2-3 kali hanya berbuah. Babi banyak. Makanya Pak supaya pian menanam niol supaya babi jangan makan gampang.
Nio itu dijajak pengenana. Inya amun nio dijajak babi kada mau makan. Percaya tak? Ay apa babi hendak makan mau ka bejajakan di nio. Ayo suah ada di tembilahan. Ini Ustaz nang suat sama tembilahan tahu mungkin awan haji siapa ya Allah 3 wong toh. Dapatnya 3 wong toh Ustaz. Sampai di penginapan jadi Ustaz tahu lah ilmu anu perikanan dulu udah tahu bagusnya saya tahu kalau ilmu perikanannya dulu kayak apa pokoknya dia amun kita masang luka amun ikan 9 masuk 9 harus amun hundang harus amun misalnya atam betuk harus ya ulun menyalah lah ilmu itu ada kayak apa sih ujar hijin amun kita masang luka itu penutupnya dibuka ini apa penutupnya dibuka 9 masuk terus undang masuk terus asa endi masuk terus di banyak rupanya terus nang lalu ya orang belanja Jepang bisa bernama halabiyun makanya orang belanja itu benar itu banyak nang alim-alim walaupun kada sedikit nang jadi gantuk. Kemudian kata malaikat Mikail, siapa yang mengucapkan salawat kepada engkau wahai Nabi Muhammad 10 kali saja, saya yang akan nanti memberi minum dengan dia dari telaga kausar tangan saya yang menghidupkannya, yang meminumkannya. Kata malaikat Israfil, saya akan sujud nanti kepada Allah. Tidak akan saya angkat kepala saya sebelum ada penyataan dari Allah kalau diampuni dosa orang yang selalu baca selawat 10 kali. Kata malaikat Israel yang rutin membaca selawat setiap hari 10 kali, maka akan aku cabut nanti rohnya itu seperti aku mencabut rohnya para nabi dan rasul. Padahal sejarah menjelaskan bahwa baginda Rasul hanya waktu hendak mati merasakan sakit sampai berpada ya Jibril ma asadda mararatal maut. Aduh malaikat Jibril sakitlah mati. Amun pian kada percaya sakit mati ha. Ulun ingat waktu balik di SD ujar guru ulun mati itu kada sakit tapi sesuai pandu pada guru SD. Ini yang guru agama mungkin tak percaya. Sedangkan Nabi Idris saja itu pernah coba-coba mati kemudian dihidupkan oleh Allah kembali ketika ditanya oleh malaikat Israel bagaimana sakitnya mati. Innal hayawana idza sulha jilduhu hala hayatihi famarrat wa asadu minhu alfamara. Sesungguhnya kata Nabi Idris, hewan dikuliti masih hidup, kucing dikuliti masih hidup, sakitnya mati 1000 kali dibandingkan itu. Makanya kan dalam doa Allahumma hawwin alaina bi, minta kepada Allah supaya dimudahkan. Maka iblis disinilah habis-habisannya. Makanya 15 macam siksaan yang kita melok mesembajang. Orang salat pulang sembahyang. Salah satunya ketika mau meninggal dunia dia sangat haus luar biasa. Pada waktu itulah iblis menggoyang-goyang air minum. Oh jana iblis hendak abanyone hendak padahal kan Nabi Isa anak Tuhan. Tuhan hausan ayolah naudzubillah min. Makanya kita minta kepada Allah supaya iman kita ditetapkan oleh Allah. Kita jangan merasa iman kita aman. Jangan merasa iman kita aman. Kata Imam Ahmad bin Hanbal bahwa siapa yang tidak khawatir imannya dicabut pasti akan dicabut iman. Sedangkan iblis saja ibadahnya luar biasa 80.000 tahun sebelum Nabi Adam dicabut imannya gara-gara apa? Dangkik. Nah ini dangkik ini yang paling bahaya nih. Ustaz sama ustaz, penceramah sama penceramah, beda-beda. Apalagi imam sama imam, tukang bijak sama tukang bijak, pedagang sama pedagang. Ini nang dangkik nih. Ini dangkik melihat kawan naik jabatan. Ya itu tuh Pak. Makanya penyakit SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain Senang. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jam berapa nyampe?
Lawas lagi. Lawas lagi. Ya. Apakah ada kaitan kita dengan amal ibadah kita memutuskan hubungan silaturahim? Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa amal ibadah kita selaku hamba Allah dilaporkan oleh malaikat setiap hari Senin dan Kamis. Ujar Allah, ujar malaikat, ya Allah, ini amal ibadah sianu. Ujar Allah, bukan hendak menerima amal ibadahnya, inya belum lagi berbaikan karena masih memutuskan hubungan silaturahim. Baginda Rasul menjelaskan amal ibadah yang paling cepat pahalanya sampai kepada Allah ternyata bukan sholat. Amal ibadah yang paling cepat pahalanya sampai kepada Allah ternyata bukan puasa, bukan zakat, bukan sedekah. Amal ibadah yang paling cepat pahalanya sampai kepada Allah adalah menghubungkan hubungan silaturahim. Maka Nabi dalam sebuah hadis yang lain menjelaskan supaya kita selalu menjaga hubungan silaturahim. Apa kata Nabi? Man ahabba ayyubsata lahu bi rizqihi wa ayyusala lahu bi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin rezekinya diluaskan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, maka hendaklah selalu menjaga hubungan silaturahim. Dan ternyata Bapak Ibu, dosa yang penyebabnya turun bala paling cepat ke bumi ini adalah bukan karena tidak sebaik, tapi ternyata memutuskan hubungan silaturahim. Tidak percaya? Lihat belasan tahun yang lalu di Aceh. Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia ini yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Dan sampai saat ini salah satu provinsi yang berlaku syariat Islam. Tapi kenapa maka Allah turunkan bala berupa tsunami yang tidak ada di provinsi lain, padahal di tempat lain dahsyat lagi maksiatnya? Ternyata di situ tuh diturunkan bala karena tidak ada kasih sayang. Berditimbakan awan siapa? Awan siapa? Gam. Ini sesuai dengan hadis baginda Rasul, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang selama di situ masih ada yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Makanya yang biasa Ida berteguran tuh banyak binian apa lelakian Bu. Halo Bu, saya tidak membutuhkan senyummu, yang saya butuhkan jawabanmu. Bu, yang biasanya itu tidak berteguran lama gobaian itu laki-laki apa ibu-ibu, apa bapak ibu, apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Tapi Pak Ustaz, aku negur dia Pak Ustaz 3 kali, dianggapnya aku tunggul hanyut. Siapa yang duluan menagur, itu dosanya dihapus. Yang penting kita tahu masalah yang ada terima urusan ini. Makanya kita bersalaman tuh bagus. Ini bersalaman baca salam imbas sembahyang aja dibahasnya bid'ah. Padahal bagus berselawatan. Makanya lah kita akan nih bersalaman berselawat, jangan suka kejadian turun menyalami orang turun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sekali ingin menjawab Allahu Akbar. Untung ulun ada menambahi sami Allahu liman kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini Allahu Akbar. Tapi lumayan lah daripada kader pulang. Cuman lain wadahnya toh. Lain wadahnya mati bersepatu ya nak itu amalan. Janganlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mari kita selalu menjaga hubungan silaturahim. Malam yang paling afdal adalah malam Lailatul Qadar. Di malam itu ketika kita ibadah lebih afdal dibandingkan 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. 4 kelompok manusia di malam Lailatul Qadar tidak dapat pengampunan. Siapa salah satunya? Qati'ur rahim, memutuskan hubungan silaturahim. Malam nomor 2 paling bagus adalah malam nisfu Sya'ban. Kata Atha bin Yasar, ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdalu min lailatin nisfi Sya'ban. Tidak ada malam yang paling afdal setelah malam Lailatul Qadar selain malam nisfu Sya'ban. Maka ulama menyebut menamai malam nisfu Sya'ban Lailatul Ghufran, malam pengampunan. Di malam itu Allah akan mengampuni hambanya yang minta ampun. Bahkan ada hamba Allah di malam itu tidak minta ampun, tapi diampuni oleh Allah karena dia menghidupkan malam itu dengan ibadah.
10 kelompok imalah nisfu saban tidak mendapat pengampunan. Siapa salah satunya? Qati'ur rahim, memutuskan hubungan silaturahim. Ada betaburan. Nih, Bu, jangan ada betaburan Bu. Woi, awan laki jangan wani. Bah, Pak Ustaz ulun kada suah wani awan laki, cuman laki ulun nak ada wani awan ulun. Sama ngarannya tah. Pian meluani awan laki namanya apa kayak ibadah ada bakalan masuk surga ujungan toh. Pian malam ada suah ketinggalan tahajud, siang ada suah ketinggalan puasa Senin Kamis, tapi awan laki merangut aja gawian gagah lepak menggedawi. Makanya baik-baik awan laki senang, jangan minta cerai. Yang kedua, nah ini yang keduanya, yang tidak mencium bau surga, perempuan yang minta cerai dari suaminya tanpa halangan suami. Ayyumah ma'atin sa'adat zawjaha at-talaqa min ghairi mabasin fa'alamun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja kata baginda Rasul, dia minta cerai dari suaminya tanpa halangan suami, maka diharapkan mencium bau surga. Artinya Bu, suami itu jangan diganti-ganti supaya apa yang ada yang penting hidup. Salah kah? Hendak aguring lawan orang mati. Aja ulun tadi laki jangan diganti-ganti supaya apa yang ada yang penting. Itu banyak laki yang curhat awak ulun Ustaz, kayak apa hukumnya Ustaz? Di ulun tuh ada hendak lagi Ustaz. Mentang-mentang udah tua. Ulun ini namanya 57 tahun, tapi semangat masih 45. Gue ini dua laki bini itu pahalanya gana kayak membunuh 500 Yahudi. Jadi sekalinya nang bini pulang berpajak ubah apa kita membunuh Yahudi, yuk pulang kerja nang laki, amun sekali lagi bukan Yahudi nang mati, abang nang mati. Jaga kanan. Jam berapa udah? Jam 8-nya. Ini ibu-ibu al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha tadkhulu min aibabin salat min abwabil jannah. Ini bagian hebat. Perempuan itu cuma sholat wajib 5 waktu, tidak pernah sunat. Dia cuma puasa di bulan Ramadan, tidak pernah sunat. Tapi dia taat dengan suaminya, menjaga kehormatannya hanya diberikan kepada suaminya, tidak kepada laki-laki lain. Meninggal dunia, mati beriman, masuk surga. Kata Allah, Bu, silahkan ibu pilih hendak masuk surga yang mana, pilih seorang nyamannya. Maka bimbingnya itu ujian Nabi yang paling bagus itu bukan masalah rajin sembahyang sunat, puasa sunat, kada. Ujian Nabi khairun nisa imra'atun, sebaik-baik istri itu adalah perempuan idza nazarta ilaiha syaratka, apabila engkau memandang kepadanya menyenangkan hatimu. Jadi amun laki itu jangan melamut, tapi usah kaki untuk menyalahkan, jangan dilewati. Seorang istri ketika sabar menghadapi kelakuan suaminya, Allah berikan pahala seperti yang Allah berikan kepada Siti Asia. Seorang suami yang sabar menghadapi kelakuan suami istrinya akan diberikan pahala seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Puja siapa? Puja Nabi. Makanya pakai amun bini bemamai tinggalkan, amun hendak menghadapi dua, sediakan duit 10 juta hampas di hadapannya. Bemamai lagi Nina. Ampih toh. Pamamayan benar. Tapi di sini alhamdulillah Pak Deza boleh. Ada lagu nama pamamayan. Ada nama orangnya tunjukkan. Ini kadang menghudah-hudah tulak undangan nggak kintu tabelnya. Make up tabel. Orang bukan yang bagus tuh kintu tabel, make up tabel tuh di rumah. Jadi yang laki minta hibit semua tabel. Di rumahku tabel lagi pada lagi. Ini kada mudah di rumah ayah namanya pucat bibirna. Maka mudah di rumah betapih cuman di sini nah mudah pelaku jangan cuma penampilan kayak artis nang pihak Palem.
Tapi udah di rumah ujung ikas ini apa jenaki? Lagu lama lah. Habis kan? Belum dah. Belum. Jadi bolehlah baik orang itu baik-baik. Jangan minta cerai. Nah laki yang proses sedikit, aku cawai nak, nyasar kena pergi gampangan. Jujur aja wah nenek. Ada menggantung bini sebulan tahan lah. Jujur jangan ada dusta di antara kita. Tahan lah. Tahan. Aku yakin. Amun bini ulun yakin. Buktinya. Anak tiga tahun, tiga laki tahan kada kawin. Datangin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, berapa tahun dah laki dia meninggal? 3 tahun. Kenapa teh? Ada nak dia. Kayak apa? Ujinya, aku ini bukan kada anakku masih halus. Aku berjanji di hadapan lakiku dulu. Aku kada akan kawin kecuali anakku udah tamatan semua udah aliyah. Wah ini belum lagi tamat. Sekalinya beberapa tahun ada pulang dari tamat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Ini nih mau ulang pauntingan kita beberapa tahun yang lalu. Ada nak tahun dia. Pokoknya berjanji sebulan di pengantinan umroh kita. Oke. Aku tuh bukan kada hendak ini. Aku kada hendak mengalami kekecewaan yang kedua kali. Sesuai saja Pak, nah hendak umurnya 72 tahun. Kayak apa? Jangan kayak suatu kejadian. Uang janda umur 45 tahun, nama kawinnya 19 tahun. Ya kawannya, akunya kan kawin awal janda. Kamu jangan lihat jandanya, nyosuki. Mau mati kada lewas lagi tuh. Sekalinya 2 bulan ibah pengantin, malah nang laki nang mati. Diperiksa di bawah rumah sakit, sekalinya terminum susu kada luas. Salah dulu dan kesambet dah lagi. Makanya tuh umur ini jangan diprediksi, banyak nama hilang orang geli malah kulit nama hilangin nama mati. Inilah rahasia Allah masalah umur rezeki jodoh. Jangan jodoh pacaran 55 bulan orang yang gagal ada di jodohnya. Pacaran 2 orang tetangga sebelah. Ada juga sakanya apa aja tetangga sebelah kiri banyak kawan pacaran jodohnya aneh tau. Makanya pian kita dalam rumah tangga ini untuk bahagia jangan lihat kesalahannya, lihatlah kebaikannya. Jangan lihat kekurangannya, lihatlah kelebihannya. Sebab yang namanya kekurangan kelebihan itu sudah nampak ketika sudah berkeluarga. Amun belum nikah, belum ada percaya nikah anak-anak kasugur nang pacarannya. Padahal ada boleh. Ada pulang adakan halal pacaran yang penting secara syar'i. Mana ada pacaran syar'i kalau berdua-duaan? Iya. Hah? Ini kata memudah nama masih berpacaran, gubung di sana bibiniannya lapas di kampung. Ngapa deh? Jatuh ya. Adik pantah hati-hati. Kita ke puskesmas deh ya. Iya belum jadi bini. Coba udah begini sudah jadi bini. Banyak tua terdangsa di pengigipan. Kenapa jangan lagi? Anda mahal mata di mana Anda? Ada nama itu bos. Ada nama itu bos. Laki siapa? Makanya Pak kita wan bini itu jangan menyalahkan. Biasanya luar biasa bini kita wan kita tuh ini ada penyalahkannya minta ampun. Wan bini bukan padahal bukan nyaman-nyaman. Jadi ibu rumah tangga itu dah bu ya. Cepat jawab. Tuh. Jadi yang pertama adalah jaga hubungan silaturahim. Sebab ini adalah penyebab amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena disinilah kemurkaan Allah bisa akan turun kita selalu memutuskan hubungan silaturahim. Yang kedua, bininya sokoi apa ada jangan kita jangan. Yang ketiga adalah durhaka dengan orang tua. Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, barang siapa dia taat kepada orang tuanya, maka aku akan berikan dia 2 macam. 1, kupanjangkan umurnya. Yang kedua, kuberikan anak yang anak itu pasti akan mentaatinya. Dan kembali kepada
perkataan Allah kepada Nabi Musa, dan barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, maka aku, kata Allah, akan memberikan juga dua macam. Satu, kupendekkan umurnya. Yang kedua, kuberikan anak yang anak itu pasti akan mendurhakai. Maka anak-anak hati-hati, amun kita kembali kepada perkataan Sayyidina Ali. Ujar Sayyidina Ali, apabila seorang anak menyakiti hati kedua orang tuanya dengan tingkah laku saja, itu sudah durhaka. Nih tengah malam kulit kuitan memikirkan durhaka. Maka ini hati-hatinya. Oh, kewajiban kami buai laki-laki, walaupun sudah punya anak, punya cucu, kalau orang tua itu susah, wajib memberi nafkah. Ibu kalau punya suami, ternyata suaminya memberikan uang nafkah kepada orang tuanya, ibu tak boleh marah, bu. Memang kewajibannya tak sama dengan ibu. Malam tadi urut dari tebing, ada yang cerita, itu bagaimana tuh Pak Ustaz? Kenapa? Ipang aku tuh Pak Ustaz, dia ninggalkan rumah. Masalahnya bapak aku tuh tak mau diajak pindah, dan sedangkan dia tak bisa juga tinggal di situ. Nah ini seorang istri ketika diajak sama suaminya pindah, dia wajib ikut. Apabila istri diajak pindah sama suaminya tak mau ikut, nozus. Orang tua punya anak perempuan, siap-siap dibawa sama menantu, risiko. Ibu yang mengalah, ibu yang ikut anak. Tapi Pak Ustaz, aku tak bisa Pak Ustaz. Ada dah caranya supaya anak perempuan itu tidak jauh dengan aku Pak Ustaz, supaya dekat dengan rumah aku pun tidak jauh-jauh pergi. Ada, macam mana caranya? Nikahkan dengan tetangga sebelah. Gue bisa anak ini jangan mahal-mahal, menjujurnya bintang nih, murah masih. 13 juta aja, baik Pak Ustaz 13 juta, Pak Minang aja Pak Ustaz nah 15 juta hari. Terus saya 15 juta, dulu duit 2 juta setengah. Ya kayak ini aja lumayan, gimana behari lumayan, kita kok dibeli oleh kan. Nah Ustaz, ini lumayan, behari pun orang kayu, supaya ada kelihatan yang bulu-bulubangnya, anda kian orang kayu panjang. Sampai mati, I love you my darling, dua lagi gini. Padahal bukan gambarnya kayak ini tuh, abang asli tuh. Diangkat awal pot-potnya, masih berakhir dalam pot tahi kambingnya. Jadi malam pertama pengantin kegagalan, apakah ada kegagalan, abang lagi dia. Makanya tuh, woi, anak-anak, hendak berbini lah, cari duit surat. Jadi kata, mama sayang anak kah, sayang kabun kah? Nah, ini ada kayak itu, ada. Gak betul dia dengan orang tuanya, padahal kalau kabun habis entah dikasih makan tidak orang tuanya. Ini anak paling bagus tuh berusaha umur saja anak kawin itu kecalan seorang, anak meminta kuitan, kita bapak meninggal. Ini kata sayang anak aja sayang kabun kan, kamu sayang kabun, nah berarti aku ada kawin. Namun sayang aku berarti tolong jual kabun. Nah jenang dua laki bini kayak apa kita nih nah. Kawin akan apa ada nih? Daripada merana aja gila kita pulang kita. Nah makanya anak-anak nih ya, kalau gagal pernikahan jangan stres. Gagal dengan misalnya seorang cewek, kita gitu yang lain dilamar, kita deh. Ini langsung stres. Kita tuh berusaha terus. Gagal lawan bunga Melati, masih ada bunga Kamboja. Gagal dengan bunga Kamboja, masih ada bunga dahlia. Gagal dengan bunga dahlia, masih ada bunga tahi hayam. Ini kayak nabi biniannya, jangan stres. Ada dapat kumbang gelong masih ada. Jalan-jalan ke Kepuas hingga ke toko membeli keladi. Kalau bapak dan ibu belum puas, insya Allah dan kali kita ketemu lagi. Mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بيتنا وارحمنا لنا تدبيرا اللهم يا ارحم الراحمين ارحم بحقنا وعلم واجحنا يا ربنا يا كريم يا ربنا انك انت التواب الرحيم انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين تقبل الله منكم